Hans Android Service. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial lagi ya, bagaimana cara memperbaiki TV sub lagi-lagi pasien TV-nya saat ini sub ya. TV sub jadul ini, TV sub zaman dulu, jadi masih cembung banget TV-nya ya. Di TV ini rusaknya karena yang punya meledak ya, meledak. Jadi TV ini ketika dicolokkan listrik dan di tombol on, tombol power dinyalakan, di on kan, di dalam TV ada suara ledakan gitu ya, ada suara ledak jedot gitu, ada suara ledakan duar gitu. Kata yang punya ya, saya juga belum coba, nggak belum coba karena kalau TV sudah dikatakan yang punya jedot berarti ada kerusakan di bagian power supply-nya ya bosku. Oke, jadi TV ini ya, ada suara ledakan rusaknya. Langsung aja ke tutorialnya. Bagi bosku yang belum subscribe channel Hans Android Service, silahkan klik tombol subscribe dua video dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya saya bosku. Oke, jangan lupa like-nya bosku dan subscribe. Oke, simak dan oke bosku. Sekarang TV sub ini sudah saya bongkar tutup belakangnya. Sekarang kita cek dulu. Saya cek dulu mesin TV-nya. Pertama cabut dulu kabel powernya ya, jangan lupa dicabut dari steker nih. Terus kabel ini magnet pembuangan atau yang magnet pembuangan warna itu ya, apa namanya nggak tahu, yang penting copot aja. Terus kita pastikan dulu yang pertama tegangan primer, tegangan 308 volt di elko primer ya, di elko besar ini 300 volt atau elko-nya biasanya 400 volt atau 450 volt, itu harus habis dulu tegangannya, harus dikosongkan dulu ya bosku. Ini saya cek dulu, biasanya di kaki transistor bisa dicek ya, di kaki transistor regulator bisa dicek ya, karena TV ini belum saya balik PCB-nya, saya cek dari sini pakai tester. Saya cek ya. Oke, masih 3 berapa tadi. Nah, itu cara mengosongkannya menggunakan lampu bolam ya. Lebih amannya jangan disalakan langsung karena bisa menyebabkan elko-nya itu rusak ya, cepat rusak. Jadi lebih amannya menggunakan lampu bolam 100 watt. Seperti ini bosku. Ini di kaki plus dan kaki min elko. Di sini juga bisa. Oke. Sudah habis ya bosku. Tegangannya sudah habis di elko primer, jadi sudah aman tuh diutak-utak ya. Karena kalau ini masih tersimpan di sini sangat berbahaya bosku. Rentan sekali, bisa menyebabkan kaget, menyebabkan tersetrum. Bosku, jadi TV ini kata yang punya ada suara ledakan, itu ada yang meledak dan TV-nya mati total seperti itu bosku. Tidak bisa dinyalakan, jadi tombol power dipencet on off gak bisa dinyalakan. Katanya ada suara ledakan gitu dan langsung mati bosku, nggak bisa nyala sama sekali. Oke, saya akan cek dulu apakah kerusakannya, apakah di bagian power supply sama dengan video sebelumnya tentang TV sub ya, yang dulu itu ganti transistor, atau bagian lain atau bagian sekundernya ada yang rusak atau ada yang short gitu ya bosku. Oke, saya akan cek dulu, nanti saya akan infokan lagi apakah rusak sebenarnya. Jadi sekarang TV-nya sudah saya balik posisinya, tabungnya menghadap ke bawah CRT-nya ya, dan mesin TV-nya keangkat ke atas seperti ini. Ini saya seperti ini karena mesinnya susah untuk dicopot ya, karena kabel output playback ke kop itu, ke kop CRT dari playback ya, itu cuma pendek ya, kabelnya di bundel kayak gini, jadi cuma sangat pendek sekali, itu ngepres ya, jadi dicopot susah, daripada nanti putus ininya malah tambah masalah nanti. Saya balik seperti ada, saya ganjel ini pakai pinset mesinnya biar bisa keangkat dan bisa dicek-cek. Seperti itu bosku, saya akan jelaskan cara cek pertamanya ketika TV mati total dan ada suara ledakan itu bosku. Oke, jadi sekarang saya akan kasih tahu checkpoint atau pin-pin untuk dicek ya, perlu dicek. Yang pertama seperti ini, saya akan kasih tahu. Pertama mulai dari power supply, input power supply dari inputnya ya. Tadi sudah saya cek juga, saya nyalakan menggunakan lampu bolam 100 watt dan ternyata TV tidak nyala sama sekali, indikator lampu tidak nyala dan tidak ada tanda-tanda mesin TV ini bekerja ya. Terus saya mungkin ya di power supply-nya, di primer mungkin ya, karena tidak ada tanda-tanda trafo switchingnya tidak bekerja. Saya cek dulu di sini ya bosku.
Jadi sudah saya kosongkan ini, dan saya beritahu menggunakan lampu bohlam 100 watt untuk mengosongkan tegangan di elko besar karena ini sangat berbahaya bosku. Oke, di sini saya cek dulu gimana ini enaknya. Ya, perlu dicek yang pertama itu adalah di bagian ini elko primer 400 volt 450 volt di tegangan 308 volt untuk suplai utama power supply-nya. Jadi elko ini perlu dikosongkan dulu ya, yang tadi sudah saya kosongkan. Ini karena tegangan sangat besar, perlu dikosongkan menggunakan lampu bohlam ataupun bisa dengan solder, juga bisa di-shotkan gitu pakai solder ya. Maksudnya pakai steker solder itu. Jangan langsung di-shotkan ya karena bisa menimbulkan percikan api yang sangat besar. Bisa juga resistor ataupun yang lebih aman dengan lampu bohlam 100 watt bebannya untuk mengosongkan tegangan ya. Nah, di sini kita cek menggunakan multitester apakah ada short circuit atau ada yang konslet di bagian power supply ini, primernya ya bosku. Nah, ini pakai multitester agak susah ini gimana. Nah, gini. Di scaling atau di selektor dioda untuk ngecek dioda atau buzzer. Kalau di analog bisa menggunakan kali 1 ataupun juga buzzer ya. Jadi ini probe merah di, maaf ya tangan kiri ini aja, maaf ya bos tangan kiri karena ini nggak bisa megang tester sama probe. Nah seperti ini, di probe merah di plus dan probe hitam di kaki negatif elko seperti ini bosku. Jadi nggak ada angka hambatannya, nggak ada ya, nggak ada yang short ini. Kalau di analog, tester analog, jarumnya tidak menyimpang jauh ya, jadi menyimpang sedikit saja dan kembali lagi. Begitu juga sebaliknya kalau dibalik probe-nya ya, probe hitam di plus, probe merah di negatif seperti ini. Nah, ini rem. Ini bosku, nah ini 728. Nah ini resistansinya. Kalau di analog juga sama, jarum tidak bergerak sampai full ya. Jadi kalau ngecek ini di elko primer ini, pokoknya jarumnya jangan sampai mentok dan tidak kembali lagi. Kalau jarumnya mentok tidak bisa kembali, berarti ada short circuit, mungkin transistornya, mungkin MOSFET-nya, mungkin IC-nya, mungkin lain-lain. Kalau jarumnya menyimpang sedikit atau menyimpang setengah dan kembali lagi, nah itu pasti normal ya, nggak ada yang short itu ya, berarti penyebabnya mungkin IC-nya ataupun transistornya putus ataupun sekundernya bermasalah. Jadi jarumnya jangan sampai mentok full, jadi setengah itu nggak ada yang short berarti ya. Oke, lanjut ke transistor regulator. Ini kita cek juga. Ini bosku 3 kaki ya, tadi pakainya bukan MOSFET tapi transistor biasa. Di kaki basis kolektor nggak ada short, kolektor basis sama emitter juga nggak ada short, kolektor sama emitter juga nggak ada. Oke, dia aman ya transistor regulator. Lanjut ke bagian sekunder ya. Biasanya kalau di primer bisa bekerja, tapi di sekunder ada masalah, pasti dia akan protek, nggak akan nyala TV-nya ya. Jadi perlu biasanya sering rusak, sering short atau sering rusak itu transistor horizontal, flyback short ataupun dioda atau elko, dioda ultrafast penyiarah setelah output regulator ada short ataupun elkonya yang kering. Ini saya cek dulu ya, dioda ultrafast untuk B+ 115 volt. Ini bosku, waduh ini ram iki. Cek lagi. Saya akan cek dulu dioda ultrafast ya, di sini mendelik tersembunyi karena mesin TV-nya susah ditarik. Ini bosku, diodanya normal ya, nggak ada short, dibalik juga sama. Oke, berarti normal dioda ultrafast. Lanjut ke transistor horizontal, saya cek sama masih menggunakan mode buzzer atau kalau di analog bisa kali 1. Cek lentaknya. Nah ini dicek basis sama kolektor nggak short, basis sama emitter. Wah ini short ya, normal karena transistor horizontal itu fungsinya atau cara kerjanya seperti dioda yang disusun secara gabung gini ya, seri. Jadi
katodanya di sini dan ini anoda. Jadi seperti itu bosku. Jadi transistor horizontal antara basis ya, antara basis dan emitor itu pasti short ya, normal kalau short ya, karena itu seperti dioda yang disusun secara seri atau gabung. Maksudnya gabungnya seperti ini bosku. Ini ya, sini ini basis, ini emitor, ini kolektor tengah. Jadi tengahnya itu gabungan dioda ya sebenarnya. Beda seperti transistor regulator ya. Kalau regulator itu transistor murni transistor, kalau transistor horizontal itu fungsi atau cara kerjanya sama seperti dioda, tapi itu tegangan tinggi dan frekuensi tinggi tentunya. Jadi yang penting basis kolektor sama emitor kolektor nggak short ya, nggak short, nggak ada yang short ya, aman berarti. Kemungkinan rusaknya itu kalau ini nggak short bisa disebabkan IC driver atau IC PWM di bagian power supply nggak bisa mengeluarkan sinyal-sinyal pulse atau pulse sinyal untuk mendrive si transistor regulator. Cek juga ini B+ apakah short dengan ground ya bosku. Nah ini taruh di ground body ya, yang hitam, probe hitam di body atau di ground manapun, di antena juga bisa. Ini B+ nggak short ya, horizontal juga nggak short, kolektornya nggak short, berarti aman. Flipback transistor horizontal aman, dioda aman. Berarti kemungkinan rusaknya saya mencurigai si IC driver atau IC PWM power supply-nya di sini. Saya akan cek dulu apakah IC ini benar-benar rusak, nanti saya akan infokan lagi bosku. Jadi setelah saya cek sekian lama ya, agak lama ngeceknya, bagian power supply ternyata betul rusaknya itu pada IC driver PWM atau IC PWM power supply regulator ya. Jadi IC yang ini IC-nya apa tuh, TEA 2261 kayaknya, kalau nggak salah IC-nya tuh serinya TEA 2261. Itu nyarinya di sini susah ya, untuk mencari spare part IC itu susah di daerah saya, jadi saya terpaksa menggantinya dengan gacun bosku. Saya terpaksa ya, ini terpaksa karena yang punya TV katanya suruh cepat-cepat untuk jadi TV-nya, jadi saya ganti aja pakai gacun ya, nggak apa-apa. Jadi yang punya sudah ini dibelikan, yang punya gacun ini dibelikan, yang punya gacun 29 in, padahal ini 21 in, nggak apa-apa ya, lebih awet pakai 29 in gacunnya. Oke bosku, saya akan pasang dulu gacunnya ini. Oke, jadi dalamnya gacun seperti ini bosku. Ini saya tarik ya, saya buka, ada buku panduan cara memasangnya. Saya nggak bakalan baca karena udah tahu. Alhamdulillah sudah tahu cara pasangnya bosku. Jadi ini kelutnya itu kit modul gacunnya atau rangkaian driver power supply multi, dan juga dapat isolator atau apa ini, mika untuk fatnya ini ya, di patching nanti. Jadi nanti saya akan gunakan 2 kabel aja bosku. Saya pasang gacunnya ini pakai 2 kabel aja, merah dan hitam. Yang biru ini untuk feedback ya, sebenarnya untuk feedback si modul gacunnya ini, untuk feedback on off dan feedback tegangan, maksudnya tegangan. Tapi nanti saya akan pasang 2 kabel aja, merah dan hitam. Yang biru saya nggak pakai ya. Jadi seperti apa cara memasangnya gacun ini di mesin TV Toshiba, maksud saya mesin TV sub 21 in, mesin TV jadul. Oke, saya akan jelaskan cara pasangnya. Oke, yang pertama dilakukan adalah mencopot dulu atau melepas transistor regulator, atau jika mesin TV-nya pakai MOSFET atau FET bisa dilepas dulu MOSFET-nya yang asli ya. Di batching power supply di batching ini dilepas dulu ya bosku. Setelah itu disedot dulu di PCB, untuk kaki MOSFET atau transistornya disedot dulu biar bersih. Setelah itu ini dipasang dulu ya bosku. Modul gacunnya ini, kitnya ini dipasang dulu di heatsink atau pendinginnya seperti ini bosku. Bisa begini, dipas-paskan aja ya bosku biar rapi. Jadi gini boleh ya.
Ini juga boleh seperti ini bosku. Saya akan pasang dulu. Jangan lupa dipasang juga isolatornya bosku. Ini isolator untuk MOSFET agar tidak short ya nanti, karena di MOSFET ini kan yang tengah ini biasanya ada apa ya, semacam sinyal liar gitu ya. Kalau nggak dipasang nanti malah konslet, nanti harus dipasang dulu bosku. Isolatornya jangan lupa dipasang. Saya akan pasang dulu modul gacungnya di pendingin, dan setelah itu instalasi kabel. Oke, sekarang modul atau kit gacungnya sudah saya pasang. Saya pasangkan baut skrup ya, skrup berbaut ya. Ini bosku. Nah, ya, saya tempelkan di sini, nggak di sini ya. Kalau di tempat aslinya itu terganjal oleh ini, ada semacam ganjel gitu ya. Jadi saya pasangkan di sini. Ini menggunakan skrup yang agak panjang, dan saya tambahkan baut atau murnya. Terus sekarang instalasi kabelnya saya gunakan 2 kabel aja ya, merah dan hitam. Yang biru saya nggak pakai. Ini untuk feedback on off, standby atau untuk stabil tegangan, karena saya gunakan 2 kabel aja sudah cukup ya bosku. Saya akan pasang dulu. Jadi yang hitam ini bosku, yang hitam ke negatif atau ke apa ya, negatif atau min dari elko besar ini ya. Ini bosku, ada negatif dan positif di elko besar. Ini elkonya ini bosku. Jadi yang kabel hitam ini nanti saya sambungkan ke negatif elko besar, elko primer ya, negatifnya supply 300 volt, dan yang kabel merah ini nanti masuk ke input atau ke inputnya trafo switching ya. Jadi yang merahnya nanti disambungkan ke sini. Kalau pakai transistor regulator ya ke kolektornya di pin tengah ya, tengah transistor atau pin kolektor. Kalau mesin TV nya menggunakan MOSFET atau FET itu juga di tengah, yaitu pin drain ya. Jadi GDS drainnya itu merah ya kalau pakai MOSFET. Kalau pakai transistor di kolektornya, di kolektor itu output transistornya. Jadi ini difungsikan sebagai seperti BWM, tapi sudah ada modulnya gitu ya bosku. Jadi outputnya itu masuk ke kolektor ataupun ke drain gitu. Pasang dulu bosku. Oke, sekarang modul atau kit gacungnya sudah saya pasang di heatsink. Tambahkan baut ya bosku. Ini kemarin saya ganti ya modul gacungnya, karena modul gacung yang sebelumnya saya pasang itu yang wadahnya bukan kayak gini, yang wadahnya kayak gini ya. Iya. Ini modul gacung yang kemarin saya pasang ini rusak ternyata bosku, palsu. Modul gacungnya ini tidak bisa digunakan, tidak bisa untuk dipasang, nggak bisa ya. Jadi palsu, ini bisa dikatakan palsu lah, gagal produk, nggak bisa mengosilasi. Jadi saya belikan lagi 29 in yang wadahnya warna putih ini ya lumayan bagus ya. Ini sudah saya pasang, gunakan 2 kabel ya, sama yang ini kabel feedback untuk apa, feedback tegangan nggak saya pasang, cuma 2 kabel merah hitam. Merah ini ke bagian output, ini output kolektor ya. Kalau ini kan pakai transistor regulator, jadi ke kolektornya. Kalau pakai MOSFET atau FET bagian drainnya tengah ya. Terus kabel hitam ini ke jalur negatif atau min, negatif elko besar ya, elko primer, min pokoknya. Setelah itu saya akan coba dulu, tadi sudah saya solder ulang. Saya cek dulu tegangan B plusnya tadi ya, sudah saya cek tegangan B plusnya normal ya, tanpa beban normal. Saya seri untuk mencobanya di bagian input AC atau 220 nya di seri dengan menggunakan lampu bolam 100 watt untuk pengaman ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tadi sudah saya cek tegangannya normal 120-an, 125 volt karena tanpa beban ya. Kalau dipasang tadi flipbacknya saya lepas 125 volt, terus kalau nanti start tegangannya akan drop menjadi 115 atau sekitar 110-an.
jadi tanpa beban bisa naik ya, normal itu. Yang penting ini di sini juga sudah saya open solderan untuk bagian IC-nya itu. IC-nya nggak saya copot ya, biar di sini susah nyopotnya ini. Yang penting untuk bagian primer yang aslinya ini saya open semua kecuali 2 pin untuk ke positif elko dan untuk ke bagian gacunnya. Saya akan coba dulu ya, ini TV-nya. Testernya di skala ring DC, sini 1000. Colokkan dulu bosku. Nah, gimana ini ngeceknya? Oke, saya akan coba dulu bosku. Kameranya miring nih. Nah, jalur B plus di flipback. Maaf tangan kiri bosku, menggunakan tangan kiri karena satunya pegang steker. Maaf ya tangan kiri. Oke, bismillah. Oke, lampu bulemnya nyala terang terus redup, berarti menandakan power supply bekerja. Taruh sini bosku, mana ini, taruh sini aja biar kelihatan, ya. Jadi lihat lampunya ya nanti. Oke, itu lampunya. Jadi power supply sudah bekerja dan ada bunyi cicit gitu. Nah ini cek ya, B plus. Itu bosku. Ini drop karena di bagian input saya pasang lampu bulam ya. Tegangannya agak drop karena inputnya saya seri menggunakan lampu bulam, jadi drop. Yang penting ini sudah bekerja. Kalau nanti dilepas lampunya akan normal ya. Akan tegangannya enggak ripple kayak tadi naik turun karena di bagian input saya seri lampu bulam. Karena saya akan lepas dulu lampu bulamnya dan langsung coba menggunakan flipbacknya ya. Oke bosku, sekarang lampu bulamnya sudah saya lepas, saya jumper langsung pakai fuse ya. Jadi sekarang kita cek lagi tegangan B plus setelah bulam dilepas, dan ini flipback sudah saya sambungkan B plusnya. Saya colokkan ya. Nah itu bosku, drop menjadi 93. Ini perlu diadjust lagi ya. Di gacun itu trimpotnya itu perlu diadjust lagi sampai 115, sekitar 115 ya. Saya adjust dulu ya biar lebih maksimal hasilnya. Adjustnya di sini bosku. Ini ya, ini gacun. Nah ini ada trimpot atau resistor variabel ya, ini trimpot. Ini diadjust dulu, dipas-paskan ya sampai tegangannya ya sekitar 115 lah, jangan melebihi. Kalau bisa jangan lebih, biar lebih awet mesin TV-nya. Saya akan adjust dulu bosku. Oke, sekarang sudah selesai saya adjust tegangannya, saya sesuaikan. Sekarang saya akan tancapkan dulu stekernya. Bismillah. Nah ini DB plus sudah terbaca 114,7, 114, ya sekitar 115 lah, sudah normal ini bosku. B plusnya tegangannya sudah normal, sudah stabil ya, enggak naik turun lagi. Dan saya akan balik dulu posisi TV-nya agar bisa melihat gambar depannya ya, melihat rasternya apakah sudah muncul. Oke, sebentar saya balik dulu posisinya. Oke, sekarang TV-nya sudah saya rapikan. Ini tinggal ditutup nanti casing belakangnya ya, tutup belakang ditutup. Saya akan coba dulu menyalakan TV-nya bosku, lihat gambarnya ya, tampilannya seperti apa. Saya colokkan seperti ini dan kita tunggu sampai rasternya nyala. Oke bentar, nah ini sudah terlihat ya, raster biru sudah muncul, TV-nya sudah normal berarti ini. Coba cek dulu. Oh sudah bosku, iya bosku, bisa dilihat ya. Ini tombol channel saya pencet-pencet, tombol channel plus min saya pencet-pencet bisa. Oke bisa ya, bisa, berarti sudah normal. Volume juga normal, ini sudah bisa. Oke bosku, sekarang saya akan coba dulu pakai gambar ya. Jadi ini TV-nya sudah normal, tampilannya sudah ada. Sekarang saya coba dulu pakai tampilan gambar, coba. Oke bosku, ini sudah tampil ya gambarnya. Ini saya pakai antena ya, antenanya agak nggak jelas ya, rusak ya antenanya karena cuma pakai kabel
ada. Kabel antena dan kabel parabola nggak sampai sini ya. Ini bengkelnya, maksud saya saat ini saya nggak berada di bengkel Hans Center Service karena ada wabah kayak gini ya. Saya di rumah dan antenanya nggak ada, parabolanya ada di ruang keluarga yang nggak sampai sini. Jadi saya coba pakai antena tadi coba auto search ya, auto search atau pencarian otomatis ini, dan tertangkaplah channel TVRI ya bosku. Ya lumayan jernih lah, cuma pakai kabel itu, kabel multitester ya. Nih sudah tampil ya, sudah bisa nangkep siaran di TV juga sudah normal, suara juga sudah ada ya. Oke bosku, seperti itu, cukup mudah ya untuk mengatasi dan memperbaiki TV sub ini. Seperti DVD sebelumnya ya, TV sub ya, tapi ini beda. Kata yang punya ada suara ledakan atau TV-nya katanya meledak gitu dan terus itu mati total. Sekarang sudah bisa nyala lagi normal ya. Pasti yang punya sudah senang ini, karena ini katanya TV dari zaman perkara enak. TV dari zaman dulu nih, TV perjuangan ya dikatakan seperti itu. Jadi ternyata harus IC PWM-nya, dan saya akali aja menggunakan gacun ya agar lebih awet, karena kalau IC-nya itu diganti susah ya nyari yang original susah. Jadi saya ganti aja pakai gacun dan gambarnya normal. Oke bosku, seperti itu dulu cara memperbaiki tutorialnya ya, cara memperbaiki TV sub dengan mudah ya, sudah saya jelaskan. Bagi bosku yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video dan jangan lupa nyalakan ikon notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Bagi bosku suka dengan video ini, silahkan klik like-nya, jangan lupa di komen ya. Jika ingin bertanya atau perlu bantuan bisa tulis komentar di bawah video ya bosku. Oke, salam sukses, salam satu hobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.